Sebelum itu, izinkan saya membaca rules of game pada kegiatan hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan menggunakan format nama Zoom, yaitu nama lengkap underscore name. Buat teman-teman yang belum di-rename, teman-teman dipersilakan untuk rename terlebih dahulu ya. Yang kedua, kamera wajib dinyalakan selama kegiatan berlangsung. Untuk mikrofon dalam keadaan mute dan hanya diaktifkan saat sesi tanya jawab. Peserta diharapkan memakai virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, sebelum acara kita mulai, seperti biasa, kita foto bersama dulu. Nah, buat teman-teman yang masih off cam, teman-teman bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, kami persilakan buat teman-teman yang masih off cam nih kelihatannya, teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Oke, aku reminder lagi ya buat teman-teman yang kelihatannya masih off cam. Teman-teman boleh on cam terlebih dahulu menggunakan virtual background yang sebelumnya kami sudah share di hari pertama. Oke, sekali lagi aku reminder buat teman-teman yang merasa masih off cam, teman-teman bisa on cam terlebih dahulu dengan menggunakan virtual background yang sudah kami kirim melalui grup WhatsApp. Oke, kita mulai dari slide pertama. Boleh tunjukkan gaya andalan kalian? Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide selanjutnya, boleh gaya apa ya? Gaya bapak-bapak kali ya. Jempolnya, satu, dua, tiga. Oke, the last one. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman atas ketersediaannya untuk on cam. Nah, baik. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul lagi di hari ketiga. Semoga teman-teman masih semangat ya. Besok terakhir dan sekarang materi yang mungkin bisa dibilang terakhir juga ya teman-teman, diperhatikan terus sampai acara selesai. Nah, selanjutnya untuk menghemat waktu langsung saja kita alihkan ke pemateri kita, yaitu Pak Chandra Hidayat. Halo Pak Chandra, apakah sudah bergabung? Mohon maaf Bapak masih Oke, silent. siap-siap. Oke, apa kabar Bapak setelah kemarin off dulu ya Pak? Iya betul betul. Alhamdulillah nih. Jadi lebih ke refresh ya. Jadi semangat Ya, lagi nih kita nih. semoga teman-teman juga masih semangat ya Pak, karena masih ada beberapa materi yang harus diperhatikan. Betul banget. Baik, waktu di tempat kami persilakan saja kepada Bapak untuk memulai materi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Intan. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kita ketemu lagi di hari ke berapa ini? Ketiga ya. Nah, sebelum kita mulai udah kemarin kita coba sebentar. Cik, cik. Suaranya masuk teman-teman? Oke. Ya, jadi kemarin di pertemuan terakhir kita kan biasa ada sedikit latihan ya buat teman-teman dan latihan ini bisa banget teman-teman persiapkan juga untuk examnya. Nah, aku mau share screen. Jadi kemarin kemana ya? Oh.
Aku salah screen kayaknya. Mohon maaf teman-teman, sebentar. Oke. Nah, ini dia. Aku share screen terlebih dahulu. Oke. Sip. Nah, jadi kemarin yang mungkin sudah coba atau mungkin baru mau coba, boleh banget di-download ya seperti biasa materi assignment-nya atau hands-on-nya teman-teman ada di link di bawah sana. Teman-teman bisa ketik manual saja, lalu download file yang ada atau yang tersedia di sana. Nah, jadi kemarin kita udah belajar banyak ya teman-teman ya, mudah-mudahan tidak lupa gitu ya. Yang pertama itu kita coba di apply cell format ya. Jadi eh, kita akan coba mengikuti perintahnya ya. Jadi seperti yang aku bilang kemarin, eh terkadang soal berbahasa Inggris lebih efisien ya daripada soal yang berbahasa Indonesia. Cuman ya boleh tergantung kenyamanannya teman-teman, lebih suka baca yang mana gitu ya. Kita akan coba buka di 221 student budget. 221 ya. Oke. Katanya kita akan mengubah heading eh font ya. Fontnya pakai Arial terus ini easy ya. Warna teksnya dark blue, bordernya outline border berwarna dark blue juga. Oke. Sebenarnya easy banget ya teman-teman ya. Cuman eh nanti mungkin di sesi besok kali ya, aku akan sedikit apa ya? Brainstorm teman-teman di mana ya pada saat exam keisian ini akan jadi sebuah kepanikan ya sebenarnya, dimana ketika teman-teman mencoba malah bingung sendiri, aduh harus kemana, harus gimana, karena pada saat ujian vibes-nya beda. Itu sih biasa yang terjadi ya. Nah, oke. Jadi udah share screen kan? Oke, sudah ya. Nah, di sel A1 ini kan kita minta dia si headingnya atau si judulnya itu diubah bahasanya fontnya menjadi Arial ya, atau kalau misalnya mau pakai paket lengkap itu dia ada font dialog di sini ya. Nah, kalau mau pakai ini ya gitu, terus kita cari di sana Arial, mau diketik tuh Arial ada, terus font ukurannya itu 14 ya, kalau mau di sini boleh atau mau di sana juga nggak apa-apa, bisa ya. Terus warnanya itu, nah ini yang biasanya bikin lama. Kan kita harus tahu nama-nama warna ya, tapi kalau dark blue kayaknya udah langsung ketebak ada di situ. Terus di sana kita bisa lihat ada border di sebelah sini ya teman-teman ya. Nah ini ya, jadi tinggal klik aja border. Terus bordernya itu katanya warna colornya dia minta dark blue juga. Benar ya? Dark blue. Oke. Oke, terus kita pilihnya yang outline, yang ini. Kan pengen ada bordernya katanya kan. Terus kita klik oke. Nah, udah tuh. Bahkan tidak diminta untuk jadi align center, enggak ya. Tidak ada perintah itu. Jadi hati-hati teman-teman, jangan improve. Ya emang mintanya begitu ya udah begitu aja. Tidak perlu ini nggak enak dilihat, centerin aja. Iya, memang enaknya gini. Tapi kan kalau nggak disuruh jangan ya teman-teman ya. Kalau tidak ada dalam instruksi tidak perlu improve. Yang penting sesuai dengan instruksinya, mintanya begitu udah selesai. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Boleh dicoba diingat-ingat ya. Mungkin sebenarnya yang sekali lagi ya, yang perlu dilatih adalah prosesnya. Kalau saya yakin teman-teman tahu gitu ya maksud ngerjainnya seperti apa gitu, tapi bukan outputnya ya, tapi prosesnya. Oh iya, ke sana ke sana ke sana ke sana step-stepnya gitu loh. Itu yang perlu banget karena ya pasti akan lupa teman-teman, bukan lupa sih, akan panik gitu ya, itu yang biasa terjadi. Oke.
Next, kita masuk ke soal berikutnya. Aku masih mode pindah-pindah dulu ya sebentar ya. Nanti kita pindah. Kalau udah masuk materi, mungkin kameranya aku akan set lagi ke slide. Oke, kita apply cell style. Nah, ini ya. Seperti yang kemarin, agak rumit mainin style karena ada ascend 1, ascend 2, dan lain sebagainya. Langsung aja masih di file yang sama ternyata. Kita diminta untuk mengatur tema 20% ascend 1 ya. Terus di kategori bulanan ya di worksheet yang yang itu terus terapkan note style di isi A12-nya. Oke. Kita coba saja. Sip, ini dia. Jadi di A4 ya, A4 kita blok sampai M6 karena mintanya isinya doang gitu ya. Terus kita atur di cell style ini ya, cell style teman-teman ada di sini loh, ya. Cell style, aku pelan-pelan ya. Terus kalau terlalu cepat boleh kasih tahu aja. Nanti di sini baru kita cari yang ada tulisannya kalau style ya lupa ya. 20% asen 1, berarti yang ini dong. Oke, sip. Terus di A12, A12. Hah? Ini soalnya bener kan nih? A12 di sini dong. Di sini nih. Dia minta apa? Oh, mungkin ada notes harusnya ya, tapi karena tidak nampak ya tidak apa-apa lah. Kita minta atur cell style-nya jadi note di sini. Note. Dah gitu doang nggak apa-apa. Mungkin harusnya ada teks di sini tapi karena filenya berbeda jadinya tidak ada tulisan apa-apa. Yang penting kita sesuai sama instruksinya. Aman aman teman-teman? Ingat ya, cell style ada di sini. Table style beda lagi. Hati-hati teman-teman, ini cell style. Cell-nya, bukan table-nya. Oke. Pindah lagi teman-teman ke soal yang ke berikutnya. Nah, yang ini baru table style ya. Table style dan tampak ya. Oke. Di file yang 311 kita akan apply si blue table style medium 20 style to the table on the current worksheet. Oke, langsung aja kita buka berapa tadi? 311 ya. Fundraising. Beda file nih. Maaf. Yes, yes. Iya itu tuh kayaknya Bagaimana? yang dikasih di latihan tuh beda deh namanya. Beda file ya? Iya Iya, iya. dua-duanya. Oke, oke. Dua-duanya beda file ya? Oke, oke. Nggak apa-apa. Sip. Filenya beda, ya bener. Tapi bisa dicobain aja di filenya, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting mirip-mirip gitu ya. Karena bener ya, sebenarnya file yang aku pakai pada saat latihan, itu file terbaru. Nah, yang sekarang, pada saat latihan, pada saat kemarin ya, eh, latihan kita, apa, file-file yang aku kirim, nah itu file terbaru. Nah, yang kita pakai sekarang ini, yang teman-teman latihan sendiri gitu ya, nyobain-nyobain sendiri, itu sebenarnya soal-soal di tahun sebelumnya. Jadi, ternyata mirip-mirip semua. Setiap tahunnya soal yang akan diujikan itu sebenarnya mirip-mirip, cuman beda dikit gitu ya. Beda isi kontennya doang, tapi kebanyakan tipe-tipe soalnya sama. Kita cobain aja pakai yang ini. Kayak tadi tuh, notes-nya nggak ada. Ya karena mungkin beda dihilangin gitu kan. Di bagian situ. Kita coba aja yang ini. Kita akan apply si table-nya. Nah, karena ini masih belum table ternyata ya teman-teman. Nah, itu bedanya. Kan harusnya ini udah table supaya bisa atur table style-nya ya. Ya, sekarang caranya kita ubah dia jadi table dulu. Masih ingat kan cara bikin table? Tinggal Ctrl T atau insert table. Betul ya? Ada yang error nih. Oke, terus oke aja. Nah, udah jadi table tuh. Terus kita atur table style-nya itu medium, medium style 20. Oke. Kenapa nih? Sebentar, ada yang error, teman-teman. Oke.
Kenapa nih tiba-tiba dia tidak mau menampilkan medium style 20? Ada yang ngaco nih teman-teman. Sebentar aku stop share screen dulu. Dia keluar masuk ya. Kita coba lagi. 311. Oh iya benar, filenya tiba-tiba ke close. Oke. Sip, ini dia. Oke, karena sudah dalam bentuk table ya teman-teman ya. Tinggal kita atur style medium, accent medium style 20 ya. Blue ya, blue. Oh ini ya. Medium 20-nya nggak ada ya. Tapi ini bukan 23. Oh ini. Nah itu ya, hati-hati ya teman-teman ya. Agak sedikit membingungkan, tapi ketemu juga yang ini ya. Nah udah, seperti itu teman-teman. Ya, Maaf, soalnya ternyata sama. Yes, boleh diulang nggak ya? Soalnya ketinggalan. ketinggalan. Oke, aku ulang ya Ya. sebentar ya. Ini aku filenya kembalikan ke tadi ada yang instruksinya benar ya. Beda dengan instruksinya, tapi mirip. Semua instruksinya mirip banget, cuman filenya aja beda. Nggak apa-apa. Pertama yang harus kita lakukan supaya muncul table style, kita harus buat dia jadi table dulu berarti. Cara bikin tablenya tinggal insert table atau Ctrl T. Udah, checklist aja ya, checklist oke aja. Habis itu kita ke table style. Kan kalau tadi nggak ada table style tuh. Ya kan? Kalau sekarang klik insert table, punya table style. Lalu kita cari table style-nya. Nah, ini yang bikin agak lama nanti ketika teman-teman nih ada soal, mungkin nggak akan nyari blue ya. Mungkin nyari yang lain dengan table style medium, ya kan macam-macam ya. Style medium 19. Ya inilah yang bikin lama. Dan biasanya pada saat exam, ini tuh munculnya lama gitu ya. Jadi ya tenang, jangan panik. Sekali lagi, biasanya suka panik teman-teman. Oke, klik aja, sudah. Seperti itu teman-teman. Oke ya, lanjut lagi. Kalau gitu aku pindahin aja deh, biar nggak berat nih. Zoom-nya agak nggak nge-lag teman-teman. Aku coba izin off cam dulu sebentar, biar agak cepet ya. Ini agak lagi-lagi. Aduh, berat banget. Kita coba di slide. Mana? Oke, ini dia. Nggak tampak ya. Oke. Sip. Mohon dipin untuk slide-nya, operator. Sekarang aku lanjut lagi ke soal berikutnya ya, teman-teman ya. Kita ke add remove table row and column. Oke. Nah, kalau ini kayaknya perintahnya akan berbeda nih dengan filenya ya, karena ada kontennya di dalam. Oke, kalau yang ini nggak bisa nih kita kerjain, teman-teman. 311 equipment cost, filenya beda, isi kontennya yang beda ya, jadinya agak tidak bisa dilakukan. Cuman kalau misalnya kita lihat instruksi ininya ya, the table content or add the column with the item type in between. Yes, karena nggak ada nih ya ceritanya, aku akan ilustrasikan saja. Jadi di antara ini ya, di antara B3 dan B11, B3 sama B11 jauh amat ya.
kita akan tambahkan table baru. Jadi maksudnya mungkin seperti ini ya. Di sini segini gitu loh. Harusnya sampai 11 tapi ini ada 12. Kita mau nambahin kolom ya di sebelah kiri. Gitu. Jadi kalau misalnya klik kanan terus di sana ada insert table column on to the left, berarti benar seperti itu caranya. Dia menambahkan sebuah kolom dari ke sebelah kiri. Gitu. Kalau di sini perintahnya kan add the column with the name item type ya, nanti tinggal diganti aja namanya item type gitu kan. Tapi karena filenya beda ya udah. Terus di cell bentar. Sekarang kita nambahin row. Katanya nambahin row in between di tengah-tengah gitu ya ceritanya. Ya udah kita berarti ikutin aja instruksinya. Dia akan nambahin row di A8 di sini. Di antara A8 dan berapa nih? Oh, A8 dan F8. Coba amat. Ya, maksudnya segini ya. Nah, gitu ya. Jadi dia mau tambahin ke bawah. Kan perintahnya tadi add row an item name dumbbells ya in between the row for climbers and treadmill. Ya, karena kan beda soalnya. Jadi nggak ada. Jadi di sini tuh harusnya ada climbers and treadmill, terus pengen di tengah-tengahnya disisipin dumbbells. Jadi tinggal insert aja ke bawah. Salah, ke bawahnya harusnya di antara ini ya. Jadi mungkin mereka di antara ini supaya dia ke bawah, kita ngisinya di sini. Tinggal insert, klik kanan, terus insert ke bawah. Udah tuh. Tinggal diisi aja kontennya apa. Gitu di sininya. Udah, selesai. Gitu ya teman-teman. Jadi itu add, remove. Kalau remove berarti tinggal klik kanan, delete. Dah ke remove. Ini juga sama di B-nya delete. Nah, seperti itu teman-teman. Oh, salah saya nih. Kita tidak boleh meremove kolomnya. Karena tadi saya menambahkan by table kayak gini ya tadi ya. Klik kanan, terus insert table. Yang terinsert adalah tabelnya, bukan kolomnya. Sekarang dia jadi beda sendiri nih. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya nih contoh ya, contoh teman-teman. Kita remove dulu sebentar. Nah, ini kan asalnya gini. Kalau kita lakukan di sini, jadi hati-hati baca soalnya teman-teman ya. Kalau diminta nambah kolom, kalau ini dimintanya nambah kolom in the table. Jadi baca soalnya in the table. Ya, bukan in the worksheet, tambah table. Tambah kolom. Itu benar-benar tricky ya, hati-hati. In the worksheet, add the column atau add the row. Nah, berarti nambahnya di sini, teman-teman. Insert. Tuh, ngikut semua. Dari judul sampai tabelnya ngikut semua. Karena dia nambahin kolom. Gitu loh. Kalau in the table, di sini. Dia nambah. Tuh, tabelnya nambah. Judulnya tetap di situ. Dia nggak nambah kolom lagi. Jadi hati-hati teman-teman. Iya, ini yang suka bikin tricky soal dikit lah ya. Bahasa, ya sama aja bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. In the table, ada in the table atau in the worksheet. Nah, itu bedanya. Oke. Sip, kita lanjut ya teman-teman ya. Pokoknya tahulah cara insertnya, cuman hati-hati terkecoh sama perintahnya. Next, filter record. Oke, yang ini nggak bisa kita lakukan juga, tapi intinya dia memfilter sebuah item. Jadi kayak gini contoh ya. Kita mau filter misalnya, oh ini nggak bisa difilter, ini nggak ada optionnya. Mau filter apa ya? Contoh lah misalnya aku masukin di sini machine. Oke, cuma satu. Terus kita mau filter. Oh ini lupa. Kok masih kolom. Item type misalnya. Teman-teman gak usah ngikutin Bapak, yang penting tahu caranya. Oke, terus kita mau filter nih. Si item type itu namanya machine. Kan biasanya itemnya ada banyak nih ceritanya. Ya kita tinggal klik machine-nya yang terfilter atau yang
show di dalam tabelnya berarti yang item type-nya machine doang. Jadi kalau misalnya kita punya item di sini misalnya machine lagi, terus kita filter yang ditampilin cuma mesin doang, maka ada 2 data. Tidak mendelete table, tidak menghide, kan teman-teman tahu ya cara hide ya. Tinggal klik kanan, terus hide, itu ribet. Kita filter aja data yang kita mau pakai. Gitu teman-teman. Oke. Satu lagi, short data multiple column. Ya, ini juga sama sorting. Pakai table yang tadi sama, boleh. Kita hilangkan dulu ini sebentar. Terus kita mau sortingnya misalnya dari mana ya? Ini filenya beda atau enggak nih? Sorting nama, kita sorting alfabetik tuh. Namanya ngurut semua ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau double sorting, kita pindah ke sini teman-teman. Sort and filter ya. Aduh. Terus ada custom sort. Nah, di sini bisa 2 level. Tadi kan by subdivision ordernya A to Z, terus tambah add levelnya. Then by misalnya item type. Item type cuma ada 1 ya. Atau enggak misalnya ya iya kalau misalnya di sini. Oh ya boleh deh. Freshman dari small to large. Oke. Dia akan sorting. Dia kebingungan ya. Karena yang diutamakan kan sortingnya itu ya. Apa namanya? Alfabetiknya. Tapi kalau misalnya ini ditukar nih, short by freshman, terus ininya mau subdivision, jadi dia ngurutnya dengan value terkecil sampai terbesar, diusahakan dia bakal ngikut short ininya, walaupun memang tetap terpakunya ke sini, tapi tetap nih B ya walaupun water drip atau townshipnya kegedean, jadinya dia tetap ngikut ke bawah. Tapi dia berusaha alfabetik terbalik ya dari Z ke B gitu ya. Tapi dia bisa custom short jadinya teman-teman sesuai kebutuhannya. Ada kok soal-soal kayak gini ya. Oke. Itu dia pembahasan kita untuk materi kemarin ya, kedua kemarin ya tentang domain 2 dan domain 3. Sekarang kita akan masuk ke domain 4 dan domain 5, teman-teman. Oke, aku akan share screen dulu. Share screen-nya udah ya, aku stop share screen dulu. Kita pindah PPT-nya sebentar. Aku harus off cam dulu nih. Oke, pindahkan dulu slide-nya teman-teman. Oke, ini dia. Sip, masuk ya. Oke teman-teman, nah kita masuk ke domain 4 dan domain 5. Ini adalah domain terakhir di mana rumus dan apa tuh namanya chart akan mulai tampak ya, akan mulai bermunculan di sini teman-teman. Tapi sebelum mulai kita sedikit pemanasan dulu. Mungkin teman-teman baru mulai udah pusing gitu ya. Biar relax, kita coba sedikit narik napas ya, ngarenghap mungkin ya kalau bahasa internasionalnya ya. Oke. Baik teman-teman. Saya yakin teman-teman di sana mudah-mudahan masih tetap semangat. Jadi silakan teman-teman pikirkan satu nama seseorang yang teman-teman lagi pikirkan sekarang. Oke, sudah dapat? Namanya sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat teman-teman, sebentar, saya salah posisi. Zoom-nya di mana zoom-nya? Oke, ini dia. Oke, kalau sudah dapat teman-teman, hitung jumlah alfabetiknya atau jumlah hurufnya ya. Kalau saya contoh misalnya Bahlul, berarti ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf terdapat di sana ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak mikirin nama yang panjang ya. Oke. Cukup nama yang pendek saja ya. Mungkin nama orang terdekatnya atau yang lebih dekat lagi dari itu silahkan. Oke, di sini aku punya beberapa anomali atau karakter ya. Teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan mereka ya. Tapi saya yakin teman-teman punya pilihannya tersendiri. Betul nggak sih? Oke, teman-teman boleh pilih salah satu persona yang ada di layar, teman-teman. Ya, silakan tunjuk salah satu persona yang ada di layar.
Lalu sekarang teman-teman pindahkan jarinya teman-teman searah jarum jam sesuai dengan huruf atau banyaknya huruf yang teman-teman punya tadi. Kalau aku tadi punyanya 6. Oke? Dan aku akan berpindah 6 langkah searah jarum jam. Oke? Kalau sudah, berarti sekarang teman-teman ada di posisi karakter yang terbaru yang sesuai dengan jumlah karakter atau jumlah huruf yang teman-teman punya tadi. Nah, sekarang kalau sudah, teman-teman akan melihat di sana angka-angka terbaru yang ada di karakter terbarunya teman-teman. Dan sekarang silakan teman-teman pindahkan arah berlawanan atau counterclockwise sesuai dengan hitungan atau angka yang teman-teman punya sekarang. Sudah? Sudah? Oke. Kalau teman-teman sekarang sudah mundur lagi ke belakang dengan angka yang teman-teman punya, saya yakin teman-teman tidak salah pilih gitu ya. Karena iya, Mas Ganteng ini memang jadi pilihan terbaik ya. Kalau urusan asmara ya teman-teman ya. Jadi Mas Rangga ya, saya nggak suka Rangga tapi ya kumaha deui nya deui gitu kan. Jadi ya oke lah. Saya samakan dengan teman-teman semua. Teman-teman sama dengan pilihan saya. Aduh, ke close. Bagaimana? Sudah betulkah Mas Rangga yang teman-teman pilih? Kalau betul acungkan jempol ke layar teman-teman. Oke. Sip ya. Saya harap teman-teman masih ada di sana. Karena saya tidak melihat jempol bertebaran, tapi saya harap teman-teman masih ada di sana. Kita lanjut saja materinya kalau begitu. Saya yakin teman-teman oke, terima kasih. Baik, ini dia materi kita hari ini. Mana mau saya hilang? Oke, sebentar, dia malah loncat ke sini lagi. Sip, silakan download filenya teman-teman di bit.ly mouse XD4. Perform operation using formulas and function. Yes, di sini kita akan belajar formula dan fungsi-fungsinya. Jangan panik teman-teman, jangan khawatir. Formula yang akan kita temuin tidak akan se-expert yang teman-teman pikirkan. Tidak akan ketemu sama apa ya? VLOOKUP, HLOOKUP nggak ada teman-teman. Kalau nggak salah nggak ada sih ya. Nanti kita lihat aja. Oke. Silakan download dulu di MOS XD4. Aku kirimkan di kolom komentar. Mungkin kalau teman-teman tidak bisa typing. Oke, silakan di download filenya. Satu-satu boleh. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Sambil mendownload ya teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan mungkin terkait apa aja sih yang akan kita bahas. Ya, jadi teman-teman, share screen aku masuk ya? Saya screen. Sebentar teman-teman. Oh ya, sudah ya, di Zoom udah masuk ya. Oke. Nah, jadi teman-teman materi ini tuh sebenarnya pondasi penting buat teman-teman paham sama Excel. Karena hampir semua perhitungan pasti bergantung pada caranya kita gitu ya. Menggunakan reference atau fungsi dalam materi apapun yang ada di Excel gitu loh. Nah, jadi kita akan tahu apa aja sih di sana, ada relatif, absolute, mixed preference gitu ya. Terus juga nanti kita bakal ketemu sama name range ya. Yang kemarin juga sebenarnya kita udah coba ya name range gitu ya. Nah, tapi kali ini name range-nya bakal kita pakai buat ngerumus gitu ya. Terus juga ada beberapa basic formulas ya, ada average, sum, min, max, count, count A dan count blank, dan terakhir ada if. Tuh, cuman sampai situ loh teman-teman. Nggak ada rumus yang menurut teman-teman wah Excel tuh rumusnya banyak banget. Iya memang banyak banget ya, tapi nggak kok. Kita nggak sampai ke sana pada saat exam nanti.
gitu. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa shortcut yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah F4, teman-teman. Pasti sering dipakai nih si tombol F4 karena kalau ngetik dolar agak ribet gitu ya. Di tengah, di depan atau di belakang, kalian pernah nggak sih cobain sama dolar-dolar ini? Atau kadang suka bingung, ini fungsinya apa sih si dolar gitu kan? Oke, aku akan sedikit jelasin dulu teman-teman. Jadi eh, nanti ada 3 fungsi, namanya ada relative reference ya. Nah, ini tuh sebenarnya krusial teman-teman. Kalau bagian ini teman-teman udah paham, percaya deh, error karena copy rumus itu udah nggak akan dramatis lagi gitu teman-teman. Nah, jadi pertama kita biasanya pakai apa sih namanya, relative reference, yang artinya ya kita nggak ngerumus apa-apa nih. Kadang cuman ditulis formulanya, terus abis itu di drag atau di autofill, ngikut semua rumusnya. Ya, memang sih gitu kan. Biasanya kita melakukan itu gitu. Nah, terus juga ada mix preference. Nah, kalau mix dia campur, ada yang kolomnya dikunci. Jadi dolar itu maksudnya adalah pengunci sebuah sel supaya kalau kita drag atau kita autofill dia nggak ngikut. Karena kan tergantung ya, kan ada ya rumus yang pengennya dia stay. Stay-nya stay mana nih? Stay kolom atau stay row. Nah, yang dikunci kolomnya apa row-nya? Nah, dolar ini berfungsi mengunci salah satunya atau keduanya. Itu yang kita pelajari. Oke, nah kalau masalah yang penjelasan sebelah kiri, kalau setiap formula itu selalu diawali dengan sama dengan. Itu mah saya nggak akan jelasin lagi ya teman-teman, tapi pasti teman-teman udah paham banget gitu ya. Kalau setiap rumus pasti akan diawali dengan sama dengan. Oke, nah ini reference kalau misalnya kita pakai, jadi gini, kan ada name range, ada apa reference. Nah, kalau pakai name range sebenarnya enaknya kita nggak perlu lagi mainin si dolar-dolar tadi. Kan kalau misalnya kita punya satu table atau satu nama sel, selnya kita kasih nama gitu kan. Ya kan? Teks kemarin kita belajar teks-teksnya dikasih nama tuh selnya. Ya udah, kalau kita ngerumus apa dikali teks. Mau kita geser kemana-mana pun, ya si teks tetap di situ. Nah, itu pakai preference, pakai name range-nya. Gitu. Tapi kalau pakai dolar, ya berarti si formulanya tetap di posisi nama selnya. Nama sel yang misalnya nama basic, bukan nama yang diganti. Gitu loh. Oke lah, biar nggak bingung. Kita cobain. Sebenarnya ya boleh lah, kalau mau dicobain boleh ya. Di 411 snack bar and budget, teman-teman boleh buka dulu filenya. Kok tak ada? Adakah teman-teman? Oh, aku salah buka. Oke, ini dia 411 snack bar and budget. Oke. Sudah tampak tah share screen-nya? Oke, sudah ya. Aku sedikit zoom sedikit biar lebih jelas dan mohon dipin. Sebentar, sudah kepin kah slide-nya? Oke, kalau sudah mudah-mudahan terbaca ya. Oke, jadi katanya, aduh, saya nggak bisa baca soalnya. Di sel B8 tambahkan sebuah formula untuk menjumlah 3 budget item. Oke, sebentar. Kelihatan nih kecil banget. Oh, ini B8. Oke lah, kita langsung aja. Jadi di B8 ini kita ceritanya mau bikin total. Kan kadang yang udah biasa pasti kan sum gitu ya. Kalau pencet sum, terus ini kan. Atau kadang yang baru coba Excel biasanya ini, tambah ini, ceritanya gitu kan. Sama aja ya. Nah, terus kalau kita drag ke samping,
pasti kan ngikut tuh. Benar nggak sih? Rumusnya yang tadi asalnya B4 sampai B6, sekarang jadinya C4 sampai C6. Nah, ini kan belum dipagerin nih teman-teman ya. Kita nggak pakai pagar nih. Dia ngikut, bener, rumusnya nggak akan ngikut. Nah, sekarang aku nggak baca soalnya, nggak kelihatan nih. Tapi aku tahu paham nih cara maksudnya. Nah, sekarang kita akan hitung dengan pajak. Gitu kan. Pajaknya mana? Nah, di sini nih teman-teman ada teksnya nih. Oke. Nah, ada teksnya di sini. Jadi kita akan tulis teksnya di sini sebentar. Aku perlu. Oke. Oke. Nah, jadi sekarang di B apa nih? Di sini kita udah lihat ya kalau udah dijumlahin dan hasilnya segini. Kalau di perintahnya. Oke. Nah, sekarang kita akan atur di di B9 di pajaknya gitu ya. Supaya rumusnya itu kayak gini, teman-teman. Sama dengan ini gitu kan. Dikali pajak kan, gitu kan. Dikali ini kan. Nah, terus kita enter nih. Contoh dulu ya, teman-teman ya. Kita ubah karena kan ini dolar ya. Mau dijadiin dolar lagi juga boleh gitu. Saya defaultnya rupiah. Seperti ini boleh. Ya. Nah, terus coba kita drag ke samping. Jadinya gimana? Jadinya pasti ngaco. Karena apa? Karena tidak ada pengunci di Q2-nya. Benar nggak sih? Nah, Q2 inilah harusnya kita bikin pagar di kedua posisinya. Kenapa harus dua posisinya? Oke, contoh ya teman-teman. Saya kasih dolar di sini. Pakai F4 teman-teman. Saya kasih dolar misalnya pertama di depan key. Oke. Di depan key-nya saya kasih dolar. Yang ini masih tetap. Tapi kalau saya drag ke samping, apa yang terjadi? Yang terjadi, dia akan bertahan mengunci posisi row-nya. Oke. Dia mengunci si key-nya, kok row? Kolomnya. Yang dikunci adalah kolomnya. Jadi kalau misalnya contoh nih, aku punya di sini 8, punya 5, punya udah deh segitu aja. Terus kita wow. Sorry. Lah, kok jadi 800? Oke. Oke. Nah, sekarang kalau kita drag ke bawah, teman-teman, maka ada hasilnya. Karena yang dia kunci kan tadi hanya kolomnya saja. Ketika kita pindah ke bawah, key-nya jadi pindah, key-nya tetap. Tapi row-nya jadi row 3 dan row 4. Nah, jadi dia hanya mengunci bagian kolomnya saja. Sekarang berarti kalau misalnya kita ubah lagi nih, sorry, aku ubahnya di sini. Kita ubah lagi di sini, kita pakai, ya kalau misalnya di sini ya, aku nggak usah jelasin lagi. Kalau kita kasih dolar di depan angka 2, berarti yang kekunci adalah row-nya. Kalau kita drag ke bawah, nggak bisa. Cobain deh. Kita drag ke bawah. Nah, kita lihat, dia tetap di key 2. Dia tetap di key 2. Padahal kita drag ke bawah nih. Ya kan? Dia tetap di key 2. Tapi kalau kita drag ke samping, dia error. Karena dia hanya mengunci angka 2-nya, teman-teman. Dia akan posisinya di 2 terus. Tapi dia bisa bergeser ke samping. Itu dia. Bedanya relatif, absolute, ya, sama mix preference. Nah, sekarang berarti kalau ini, kita pakainya mix. Karena dia mengunci row dan kolom. Tuh. Jadinya, sorry. Saya salah rumus. Harusnya yang dikunci B-nya ya. Sebentar, coba kita lihat. Udah deh, betul. Karena drinknya 2000 semua. Ternyata saya nggak ngeh. Tapi yang harusnya yang dihitung bukan drinknya ya. Saya kok yang dihitung drink. Yang harusnya total dong. Oke, di sini yang harus kita hitung. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi C8-nya akan terus bergeser ke D, ke E, ke F, tapi bagian
key-nya dia berkunci di sana. Oke. Sip, itu dia preference. Nah, sebenarnya ada satu lagi teman-teman. Kan kalau ini pakai dolar ya. Pakai dolar yang tadi saya bilang mix preference. Sekarang kalau misalnya aku hapus dulu deh. Supaya nggak ribet kan kalau tadi aduh aku nggak ngerti lah main dolar-dolar gitu ya, nggak ngerti gitu. Harusnya yang simpel-simpel aja. Ya kalau masih tapi ini bukan untuk exam ya. Kalau untuk exam kalau disuruhnya dimintanya pakai difference type mix preference harus begitu caranya teman-teman. Jangan jadi pakai name range. Oke, tapi ini satu option lain kalau misalnya di soalnya diminta si teks itu jadi option. Aku teks. Aku akan kasih dia name range teks. Oke. Jadi si 7,5% ini nama cell range-nya nama cell-nya adalah teks. Berarti sekarang cara ngerumusnya gimana? Cara ngerumusnya berarti ini dikali teks. Dah. Kita mau geser ya dia tetap di teks. Gitu teman-teman. Enaknya gitu. Jadi emang lebih simple kalau pakai name range atau name cell ya. Gitu. Kalau ya di tempat kerja lah ya. Kalau misalnya di soal yang nggak disuruh kayak gini jangan ya teman-teman ya. Tapi kalau disuruhnya pakai dolar ya pakai dolar. Jangan yang lebih gampang kayak gini gitu. Enggak. Tapi tetap harus ikutin perintah dari soalnya. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ke slides berikutnya. Sir, sorry. Boleh Yes, ulang yes. nggak yang teks tadi boleh ulang nggak? Soalnya saya Oh, value boleh, gitu, Sir. boleh. Oh, value. Oke. Sebentar. Aku balikin lagi. Oke, jadi kenapa value? Karena dia nggak tahu teksnya dari mana. Aku ulang ya. Jadi, teks itu berasal dari key 2. Kan ini namanya key 2 nih. Cuman aku ganti namanya. Di sebelah sini, guys. Nah, sebelah sini ya. Cek. Oke. Nah, jadi yang asalnya namanya key 4, key 7, dan sekian. Sekarang dia punya namanya teks. Jadi kalau kita, nah ini ada budget nih. Oh, ternyata nih kalau nanti ketemu soal, dia punya table budget. Tuh di sana. Ya, tapi sekarang kita masih di teks nih. Ini teksnya, teman-teman. Jadi sel key 2 sekarang namanya teks. Sekarang kalau kita mau ngasih rumus di sini, biar nggak pakai dolar kayak tadi gitu ya, ya berarti tinggal total dikali si selnya yang namanya teks. Tahu dari mana? Kalau misalnya kita punya nama sel teks ya, tinggal tadi cek aja di sini. Ya. Kita tulis teks tuh, ada tuh cara nge-make sure-nya ya. Tadi nanti ada pop up kayak gini. Kalau dia punya simbol kayak gitu terus ada tulisannya, berarti dia udah punya nama. Dia udah terdaftar gitu ceritanya. Udah deh, tinggal pakai. Tuh. Dan kita nggak perlu mainin dolar lagi. Dia akan ngikutin sesuai nama selnya. Oke, kayak gitu ya. Aman? Aman, Sir. Thank you, Sir. Oke, sip. Sorry. Kita lanjut ke materi berikutnya. Yep. Basic function. Nah, ini yang kemarin aku sempat highlight teman-teman. Jadi ya ini bagian praktik untuk rumus ya. Pertama itu biasanya teman-teman kalau ini kayaknya udah suruh orang yang pakai rumus Excel biasanya nih pakai cara yang paling kanan tuh. Cara yang paling kanan. Nggak ada ya di sini ya, bahkan caranya nggak dikasih tahu. Tapi manually rata-rata orang pasti akan pakai cara ngerjain tuh kayak gini nih. Aku langsung buka Excel dulu deh sekali lagi. Ngerumus langsung di barnya sama dengan bla 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 gitu kan. Bentar. Mana? Oke. Nah, biasanya kan kayak tadi ya kayak aku ya. Sama dengan langsung ditulis rumusnya. Jadi di sini misalnya contoh sama dengan total dibagi teks gitu ya. Biasanya rata-rata manusia secara umum, bukan manusia sih, pokoknya orang-orang kayak gitu. Nah sekarang kebayang nggak kalau rumusnya panjang teman-teman? If, sum if, count, bla bla bla, terus di dalamnya ada rumus lagi, pokoknya panjang banget.
kan ribet ya teman-teman ya kalau misalnya harus ditulis manual. Nah, ada yang namanya function argument atau insert function. Nah, nanti aku akan jelasin lebih detail kayak gimana sih insert function itu. Tapi sebelumnya mungkin kita akan break dulu. Aku kembalikan ke Mbak Intan dulu ya, teman-teman. Silakan Mbak Intan. Baik Bapak, terima kasih. Nah teman-teman, kita rehat sejenak dulu memasuki waktu break. Nah untuk waktu break pada malam ini hanya 5 menit ya teman-teman. Jadi buat teman-teman barangkali yang mau ke toilet atau mau minum dulu dipersilahkan sebelum materi selanjutnya dimulai. Silakan, terima kasih. Sudah masuk ya? Oke, teman-teman. Kita mulai lagi ya. Nah, jadi ini yang biasa banget terjadi di kita gitu ya. Kalau membuat rumus itu biasanya ditulis langsung sama dengan bla 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 gitu kan. Padahal kalau nulisnya kayak gitu tuh sebenarnya problemnya adalah ketika salah rumus atau bahkan ketika teman-teman apa namanya salah penulisan format, jadinya capek-capek tuh udah panjang-panjang tapi salah gitu kan. Nah makanya saya biasanya sering ngasih solusi yaitu menggunakan function argumen teman-teman atau insert function ya kalau di sini ya. Nah contoh ya misalnya kita pakai sum deh yang ini ya. Hapus dulu bentar. Ya kalau masih rumusnya pendek sebenarnya masih tanggung gitu ya kalau kita pakai insert function. Biasanya sih insert function dipakainya buat yang udah panjang-panjang rumusnya. Tapi kali ini aku cobain aja sebagai contoh, misalnya kita bikin sum atau misalnya mau langsung dari function argumen juga bisa ya. Jadi ada banyak cara sebenarnya kalau misalnya mau bikin rumus bisa diformulas kayak tadi tuh di slide dikasih lihat ya, auto sum. Kita bisa memilih rumusnya, tapi kayaknya jarang sih kita pakai menu ya karena biasanya udah hafal nama-nama rumusnya, gitu kan. Ini most recent yang biasa kita pakai, kita bisa cari kalau misalnya kita nggak tahu nama rumusnya gitu ya. Kalau kali ini biar cepet ya. Contoh, aku mau pakai sum if atau nggak pakai VLOOKUP ya, tinggal tulis dulu aja. Kalau sum, terus kita pencet tombol tab di keyboard atau langsung ke function argumen. Nah, di sini kita bisa lihat nih mana dan mana yang mau dihitung. Contoh ya, aku mau blok seperti ini. Nah, sebelum selesai atau sebelum kita klik OK, kita bisa lihat hasil akhirnya. Nah, ini akan sangat bermanfaat ketika kita bikin rumus panjang, teman-teman. Ya, nanti kita coba deh kalau ada rumus panjang ya. Mungkin if, nanti ada if ya. Nanti pakai if
rumusnya panjang, cukup panjang gitu ya, atau count A, count blank ya. Nah, nanti kita coba pakai function argumen ini atau insert function ini. Oke, kita balikin dulu ke slide berikutnya, teman-teman. Oke, nah yang pertama akan kita temuin adalah count function, teman-teman. Jadi count ini ada 3 tipe, sebenarnya ada banyak ya tipenya, tapi yang bakal kita temuin di ujian adalah ada 3. Ada count, count A, dan count blank. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya dikit gitu ya. Kalau count itu dia bakal ngitung semua number yang ada di dalam sel. Jadi kalau isinya ada number, dia akan hitung. Numbernya bebas gitu ya, tapi dia pokoknya akan ngitung sebuah number di dalam sel. Kalau dia bukan number, sebuah teks atau karakter atau huruf, dia nggak akan hitung gitu. Nah, kalau count A, dia bakal ngitung apapun yang ada di dalam selnya. Mau teks, mau eh, tanggal, mau apa tadi, angka, dia bakal hitung. Itu fungsinya count A. Terus ada count blank. Nah, dia bakal ngitung kebalikannya. Dia bakal ngitung sel yang kosong. Kalau sel nggak diisi, dia akan hitung. Jadi kalau misalnya teman-teman ngebayanginnya dalam satu semester teman-teman ngerjain tugas berapa banyak gitu kan. Terus ada sel yang kosong karena teman-teman nggak ngerjain. Nah, dia akan hitung, oh dia udah berapa kali tuh nggak ngerjain. Kayak gitu. Sebenarnya ada banyak ya. Tadi ada count if, count, ya banyak lah. Tapi kita nggak masuk ke sana karena memang tidak ada di exam. Sekali lagi ya, count if, count ifs itu nggak ada di exam, teman-teman. Aman kok. Gitu ya. Oke. Kita akan cobain aja sedikit mungkin ya sebagai contoh tadi ketika kita mau pakai rumus yang pakai function argumen atau insert function ya. Kita pakai 421 semester grade. Kita coba open dulu filenya. Oke, aku share screen dulu. Oke. Nah, ini udah kita langsung aja deh ya. Banyak nih yang harus bisa kita kerjain ya. Kalau di soalnya sih kita ngitung count-nya aja ya, teman-teman. Dari sini ya, completed. Berarti nah, tadi ya kalau kita mau pakai function insert function, terus kita klik count ya kan. Nah, terus dia ditanya dari mana sampai mana yang mau dihitung gitu kan. Ya berarti dari sini kan. Dari sini sampai sini. Tuh, saya nggak ngetik nih. Dia ngitung 11. Gitu kan. Ya udah, kita tinggal klik oke. Dia ngitung datanya ada 11. Karena yang dihitung apa? Yang dihitung adalah angka. Kalau di sini ada yang kosong atau ada huruf, dia tidak akan hitung, teman-teman. Itu fungsinya count. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kalau di bagian sini nih, plus retake. Oke? Nah, retake-nya dari sini nih. Aku coba fullin dulu ke bawah ya, sampai sini. Emang ada nggak perintahnya? Oh ya, pokoknya diisi lah sampai bawah segini. Nggak sampai bawah banget tuh, teman-teman. Ya. Jadi nggak harus semua diisi sampai bawah. Baca soalnya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, terus kita pakai yang count A tadi. Kalau misalnya di reason-nya nggak ada, di sini nggak ada kan? Saya jarang pakai count A, jadi nggak ada di reason-nya, ya. Most reason usage-nya nggak ada. Ya udah tulis aja dulu count A, terus masukin ke insert function. Caranya sama sih, yang tadi juga. Ya ini karena masih pendek ya rumusnya, jadi kayak ribet banget harus pakai function argumen. Langsung aja diketik, iya sih bener. Kalau yang ini tinggal diketik aja. Tapi sekali lagi, teman-teman, kalau rumusnya udah panjang, saya sarankan pakai ini. Nah, masih 11 ya, karena tidak ada tulisan retake. Tapi kalau yang ada tulisan retake, contoh kayak gini, nomor 13, tuh, dia jadinya 12 karena ada retake di sini. Kalau misalnya saya tambahin retake-nya, maka dia jadi, mana tadi?
Nah, datanya tetap 12 karena dia plus menghitung apa yang ada di sana. Tapi count-nya dia jadi 10 karena kan dia bukan angka. Gitu loh, teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya si plus retake itu ya dia menghitung semua data yang ada dan juga retake-nya. Nggak tahu retake-nya ada berapa gitu kan. Ya kalau misalnya mau dihitung retake-nya, bukan itu rumusnya. Gitu loh. Ya kalau misalnya mau dihitung retake-nya pakai sum if gitu kan. Tapi kan kita nggak belajar sum if ya. Sum if, count if ya. Nah, sekarang kita lanjut ke missing. Kalau missing tadi pakai count blank. Karena dia akan menghitung. Nah, nggak usah diketik semua ya. Tekan tombol tab. Udah selesai tuh. Ini untuk mengefisienkan pekerjaannya teman-teman. Tidak perlu mengetik semua tulisan nama formula, tinggal pencet tombol tab, dia udah otomatis keisi. Oke. Habis ini aku ulang dari komplit ya teman-teman ya. Kita blok lagi. Salah bloknya. Nah, ini saya nggak pakai function insert function ya. Saya tulis manual tadi, tulis manual. Nah, teman-teman bisa lihat 1 0 1 0 1 0. Iya, kenapa 1? Ya karena yang kosong 1. Yang ini nggak ada kosongnya 0 ya karena memang nggak ada yang kosong. Yang ini ada kosong 1. Kalau misalnya kita hapus 1 lagi, dia yang kosongnya jadi 2. Gitu teman-teman. Oke, itu count blank. Dia menghitung yang kosong. Oke, aku ulang ya teman-teman. Sip. Complete berarti dia menghitung semua data yang ada. Oke, yang dia hitung number. Ingat, count itu hanya bisa menghitung number teman-teman. Oke, nah aku nggak pakai insert function deh. Karena ini masih simpel rumusnya. Kita tulis, terus kita blok sel yang mau kita hitung. Oke, biasanya tanda function, tanda sampai dengan itu titik 2 ya teman-teman ya. Beda kalau titik koma atau koma. Tapi kalau sampai dengan biasanya titik 2. Terus kita enter aja, maka dia menghitung semua angka. Sekali lagi ya, semua angka akan dia hitung. Kecuali retake, dia tidak akan hitung retake. Dia jadi datanya 11. Nah, kalau mau menghitung plus retake, di sini kita pakai count A. Oke. Terus kita enter, maka datanya 11 karena memang cuma ada 11. Kosong, dia hitung. Hitung adalah yang ada. Kalau misalnya huruf A nih, jadi dihitung. Itu teman-teman. Ya, pokoknya dia akan menghitung semua sel yang ada isinya, kecuali yang tidak ada isinya. Nah, kalau missing, dia menghitung yang tidak ada isinya. Count blank. Nah, seperti itu. Dia menghitung, oh ada 1 tuh yang nggak ada isinya, yang kosong. Oke. Yang retake dihitung tidak dihitung karena ya ada isinya, namanya retake. Yang dia hitung itu yang kosong. Itu pakai count blank sekali lagi teman-teman. Oke. Aman ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Sekarang kita masuk ke udah tadi. Conditional function. Nah, ini udah mulai nih, kita bisa pakai yang tadi ya, pakai function argumen nih. Ya. Di sini udah ketemu sama true or false, yes or no ya, karena kita pakai rumus if. Biasanya kalau yang udah mulai bingung-bingung pakai Excel, ini if nyebelin gitu kan. Cara pakai kalau logiknya nggak kepake gitu ya, kita nggak tahu maksudnya gimana sih pakai if gitu kan. Nah, saya akan ajarkan pakai function argumen ini biar teman-teman nggak pusing ngurunginnya di mana, posisinya gimana. Ini loh caranya yang lebih praktis. Oke, langsung aja buka di 423 semester grades. Oke, aku share screen terlebih dahulu. Sip. Sudah nampak tah? Oke. Saya baca soalnya dulu. In the cell X4, add a function that will display the word
the word yes if cell V4 greater than 0. Okay, if not, the cell should remain blank. Use the function library to complete this week. Selection cell as a need. Oke, jadi maksudnya nanti itu di sel berapa tadi? X4 ya? Mana X4? Sini. Oke. Dia akan muncul tulisan yes atau no. Benar nggak? Yes. Gitu loh. Kalau dia mencapai greater than 0 katanya. Oh, greater than 0. Oke. Gitu. Kita cobain aja ya, teman-teman ya. Nah, kita pakai function argumen nih, teman-teman. Pakai if ya. If. Dah. Langsung aja keluarin di function argu. Nah, logical testnya. Oke. Maksudnya gimana nih logical testnya? Apa yang mau dihitungin gitu kan? Berarti yang mau dihitungin adalah V4 nih, yang ini. Kalau dia lebih besar, nggak pakai sama dengan kan? Mana tadi instruksinya? Greater than 0. Oke, no equals. Greater than equals 2 berarti lebih besar sama dengan kan? Greater than 0 berarti 0. Kalau si V4 itu lebih besar dari 0, ya. Kalau dia ada isinya atau ada angka satunya lebih dari angka 1, pokoknya lebih dari angka 0 ya, maka dia yes. Kalau enggak, ya no. Atau misalnya kalau teman-teman nggak mau ada isinya, kutipin aja 2. Artinya dia kosong. Gitu. Biar nggak pusing ya. Yes, no, yes, no, yes, no. Ya udah pakai kutip 2 jadinya kosong. Nah, sebelum kita oke, kita bisa lihat hasilnya. Oh, hasilnya yes. Kalau hasilnya error gitu kan, value atau no apalah pokoknya yang error gitu ya. Ya kita bisa lihat sebelum kita kerjain, sebelum kita okein. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita okein pasti jawabannya yes. Terus kalau kita kayak gini, tuh, yang yesnya cuma 3 biji, kelihatan kan? Langsung kehitung kan? Coba kalau ada no-nya. Ya agak bingung juga gitu. Tapi ya tergantung perintah ya, kalau misalnya disuruhnya ada no-nya ya. Berarti, nah ini rumus manualnya gini ya. Teman-teman tinggal pencet kutip 2. Nah, sekarang yang jadi problem, kalau nggak saya ajarkan pakai function, insert function, teman-teman akan menemukan perbedaan rumus tergantung aplikasi Excel yang teman-teman gunakan. Biasanya masalahnya region. Karena ada region Asia, ada region Eropa. Pembatasnya atau delimitatornya itu ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma, teman-teman. Coba kasih tahu saya di kolom komentar, ada yang pembatasnya pakai koma? Boleh kasih jempol di kolom komentar atau tulis saya gitu. Atau yang ya pasti ada yang sama kayak saya ya, pakai titik koma gini pasti ada ya. Nah, sekarang yang pakai koma, ada nggak sih yang pakai koma gitu? Tolong kasih tahu ya. Nah, tapi kalau kita pakai rumus yang tadi, pakai cara yang tadi, pakai insert function, Recording in cek, progress. ada apa tuh? Aman ya, teman-teman ya. Oke. Sort function, ya. Kalau tadi kan kita short table ya. Di table kita bisa short datanya. Nah, ternyata di rumus pun ada yang namanya short, teman-teman. Jadi kita bisa short data by rumus. Nggak perlu dibikin table. Ya sebenarnya nggak efisien sih ya. Cuman ya mau bagaimana lagi, di ujian ada yang kayak gini, teman-teman. Nah, aku nggak akan kasih contoh. Tapi intinya
Sebenarnya sama kayak short table, cuman dirumusin kalau yang ini. Jadi kalau teman-teman lihat, tinggal sama dengan short, apa yang mau di short gitu kan. Oh, yang mau di short nama ya udah di block array. Array itu adalah datanya ya, data dari mana sampai mana gitu kan. Terus mau diatur shortnya by apa nih? By order tuh berarti A to Z gitu kan. Kalau by index berarti dia mau ngikutin kemana nih gitu kan. Atau by kolomnya siapa? By kolomnya date, by kolomnya apa gitu. Ya ribet lah. Tapi biasanya ada satu soal itu yang nggak ribet. Maksudnya satu soal short itu paling cuma disuruh nge-short nama. Nggak akan nge-short yang lain ya, yang ribet sampai harus yang lain-lain gitu. Nggak ada sih. Pasti cuma short nama. Tapi perintahnya pasti disuruhnya pakai short function gitu. Bukan short table. Hati-hati ya. Ini soalnya teman-teman akan disuruh short table atau short function. Itu harus dibaca teman-teman. Hati-hati sekali lagi. Ada unique function. Oh, nanti ada deh file latihannya, kita cobain deh. Nah, kalau unique sebenarnya dia mencari sesuatu yang oke lah, biar nggak pusing nih. Kita langsung aja praktekin ya teman-teman ya. Di 424 activity list. 424. Oke, teman-teman, kalau udah ada yang pusing atau merasa perlu diulang, boleh kasih tahu ya. Oke. Nah, ini datanya, worksheet-nya ini aku gedein dikit karena pagar. Oke. Nah, jadi tadi katanya di soalnya, ntar baca dulu nih. Di sel F4 pada lembar kerja atau worksheet saat ini tambahkan fungsi yang akan mengurutkan aktivitas bulan. Oke. Oh, ABC order nih kita mau diurut nih ceritanya. Oke, kemudian di G4-nya daftarkan aktivitas bulan Januari pada oke lah. Paham. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di F4 nih, F4 kita akan short gitu kan. Nah, ya mau carinya di formula short kayaknya nggak usah ribet ya kayak gitu ya. Oh ya, di exam juga boleh ya pakai langsung pencet gitu ya sama dengan short gitu boleh ya. Oh ya, kalau nggak salah nih rumus short ini atau formula short ini hanya available di 365. Di 2019 ke bawah itu kayaknya nggak bisa pakai rumus ini. Tapi boleh dicoba, saya lupa gitu ya. Ada pokoknya office yang tidak bisa menggunakan rumus short ya. Oke, pakai function argumen boleh atau mau langsung juga gampang ya. Jadi array-nya adalah E4 sampai berapa tuh? E18 ya pastinya. Oke, terus coba bentar dulu. Oh ya, udah cuma gitu doang tuh. Short index dan lain-lain kayaknya nggak dibutuhin. Nah, dia bakal shorting order by A to Z ya. B, B, G, H, M, P, S, W. Dia ngurut. Ya agak ribet ya sebenarnya ya. Kenapa nggak pakai table gitu? Tapi ya perintahnya begitu. Sekali lagi perintahnya begitu. Oke. Kenapa nggak boys hockey di atas dan boys ball di bawah? Ya karena B to B. Ini B to H. Jadi ya pasti akan nge-shortnya segitu. Gitu loh. Oke. Terus katanya di sel G4, sekarang G4, kita akan nyari uniknya. Nah, jadi ya sama rumusnya tinggal tulis aja unique. Terus mau pakai function argumen juga boleh. Mana yang mau dihitung ya sama kayak tadi. Kenapa apa yang mau dicari coba ya kita lihat ya. Apa sih yang mau dicari dari unique ini? Yes, yang dicari itu dia tidak akan mengambil data ya yang sama, teman-teman. Jadi tidak akan ngambil apa? Sesuatu yang nggak ada di duplikasi. Nggak akan ambil data yang sama ya. Gitu teman-teman. Jadi yang dia masukin ya pasti data yang berbeda dari table tapi tidak shorting. Ingat ya, ini tidak shorting. Kan Pepreli di atas ya, yang muncul ya Pepreli di atas. Terus boys b-ball ya, boys b-ball. Girl b-ball, boys hockey.
ya, girls hockey, semuanya ada, tapi dia tidak mempunyai data yang sama. Gitu teman-teman. Sip ya, easy lah, pokoknya hanya tahu rumusnya aja, unique dan short. Dan pasti pun di soal pun dia akan bilangnya, bentar, kalau di soal itu dia tidak akan meminta sebentar. Iya, tidak disebutin ya, disuruh unique atau short. Jadi harus hati-hati ya. Oh iya, kalau short ada, tapi kalau unique nggak ada. Tapi kalau unique biasanya kata kuncinya ya, tidak bahasa, kalau di English without without duplicating ya, itu kalau di dalam English gitu ya. Jadi tidak akan ada data yang sama. Gitu kata kuncinya. Kalau ada yang rumus soal bilang tidak ada data yang sama, pakailah rumus unique, teman-teman. Oke. Sampai sini masih aman ya, teman-teman ya. Lanjut lagi kita ke ya, emang basicnya gitu ya. Rumusnya nggak mainin rumus-rumus angka, teman-teman. Kita mainin rumus teks di sini. Ya, jadi kita akan ketemu apa ya namanya? Format modify text ya. Jadi ada right, left, mid, upper, lower, len, concat, and join text. Jadi kalau right, left dia akan ngambil ngambil karakter atau ngambil sebuah huruf ya dari sebelah kiri. Jadi misalnya nama saya Chandra Hidayat. Terus kita mau ngambil nama Chandranya doang. Nah, itu pakai rumus yang kiri. Gitu loh. Kalau mau ngambil data namanya belakangnya doang, ambil left. Kayak gitu-gitu, teman-teman. Kalau mid, mau panggil Ndra gitu ya. Ambil Ndra-nya doang ya, bisa pakai mid. Upper ya, kalau upper, nah ini buat huruf besar semua, huruf kecil semua gitu kan. Kalau len itu buat dipakai ngitung panjang karakternya, berapa huruf gitu. Kalau concat dia berarti combination kategori ya, dan text join itu menggabungin sebuah teks. Langsung aja deh aku jelasinnya di sini. Nah, jadi itu tuh udah jelasin ya. Left itu ngambil karakter paling kiri dari sebuah sel. Jadi kita akan ngitung nih. 3 huruf left. Berarti 3 huruf yang diambil. Middle, 2 huruf yang diambil, 2 huruf bagian tengah. Gitu loh, teman-teman ya. Langsung aja lah kita praktikan saja di 431 Gym Inventory and Instructor. Oke, ini dia. Oke. Soalnya adalah pada lembar kerja ini, aduh kecil banget tulisannya ya. On the inventory worksheet, use the ribbon to extract the 2 leftmost. Nah, 2 nih ya. 2 karakter ya, paling kiri. Oke, from cell B3. Yes, dari B3 dari basketball. Dari inventory ya, dari inventory. In the cell D3, yes, the years. Jadi dia mengambil data nih ya, dari paling kiri yang diambil adalah years-nya, ceritanya gitu kan. Berarti dia mau nulis 2 huruf years, 20 gitu kan di sini tuh. Di sini tuh mau nampilin angka 20 ceritanya. Oke. Tapi kita mau ngambil datanya dari sebelah sana biar nggak capek ngetik, dia udah di rumus aja. Kalau diketik manual capek kan? Oke, kita akan pakai rumus left berarti. Oke, kalau mau pakai ini juga boleh, tapi ya ini hanya simpel sih, jadi kayaknya nggak perlu. Tapi oke. Teksnya mana? Ini teksnya. B3. Berapa karakter? Nah, ini enaknya pakai function argumen adalah kita nggak perlu mikirin urutan rumusnya. Oke, kan kadang kalau kita nggak tahu, ya walaupun sebenarnya gini teman-teman. Sama dengan, saya ulangi ya. Kita bisa lihat suggestion. Teks 6 karakter. Kadang tapi kita nggak ngerti. Maksudnya tuh gimana nih yang suggestion ini gitu kan. Nggak enak ya bacanya ya, oh teks itu ini memang gitu. Terus pembatasnya apa? Dikasih tahu pembatasnya titik koma. Nah, kebayang nggak tuh? 6 karakter.
Gimana cara nulisnya? Harus dikurungin kah? Gitu kan? Atau apa gitu ya? Kadang-kadang kita nggak tahu cara bacanya gitu. Tapi ya kalau misalnya kita pakai function argumen, daripada salah gitu kan, kita bisa lihat dulu hasilnya. Salah. Nah, B3 berapa biji yang mau diambil? 2 doang. Tuh, udah langsung dikasih tahu 20 katanya. Oke? Seperti itu. Nah, kalau di Google Spreadsheet ini udah otomatis langsung keisi ya. Cuman kalau di Excel nggak otomatis nih. Harus di autofill dulu. Kecuali kalau udah punya table, biasanya sih otomatis. Nah, terus apa itu? Number ya. Sekarang kita ambilnya adalah number. Oke, bener ya. Oke, kita mau ambil tengahnya doang sekarang. Kan ada 002 tuh. Gimana caranya mau ngambil tengah? Berarti kita pakai middle. Gitu kan? Rumusnya kita pakai middle atau bagian tengahnya, teman-teman. Nah, mau pakai function argumen lagi, teksnya yang mana? Teks yang tadi kan? Teks yang ini katanya. Nggak usah dikunci karena memang nggak akan di-drag kemana-mana, cuma di-drag ke bawah dan ngikut semua. Start numbernya berapa nih? Nah, ditanya kan? Emang soalnya disuruh ya? Enggak sebenarnya, langsung malah ke F ya. Yang tengahnya nggak disuruh ya, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. D3, iya nggak disuruh ya. Itu nggak disuruh ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa ya, sebagai pelajaran aja. Kita ambil start numbernya dari mana. Nah, cara ngitung start number itu kita harus hitung dari paling ujung kiri. Gitu kan. Ada berapa tuh? Dari angka 20 ya. Dari angka 20, 1, 2 ya. Gimana hitungnya? Ini nih. Oke. 1, 2, 3. Oke, kita tulis aja 3 dulu lah ya. Biar nanti kita bener nggak sih gitu kan 3. Number karakternya mau berapa yang mau diisi di tengah itu mau berapa? Kita bintang 3. Nah, saya salah tuh. Lihat. Strip 00. Kenapa? Karena start numbernya dihitung dari nomor 3. Yang nomor 3 itu artinya strip. Start numbernya 20 strip. Strip itu adalah start number ketiga. Berarti start number yang mau saya ambil adalah 4. Tuh, jadinya 002. Karena dia menghitung start paling kiri. Ya, ada berapa karakter? Saya mau ambilnya dari karakter keempat. Berarti yang kosong. Terus mau berapa karakter? 3, berarti 002. Sekarang kalau misalnya saya tulis di sini 2. Jawabannya 00. Tapi kalau misalnya start numbernya saya tambahin 5, jadinya 02. Gitu, teman-teman. Ini ngambil middle. Oke, mau middle tapi ngambilnya yang kanan ya bisa-bisa aja sebenarnya, tapi ya ngapain pakai middle gitu kan. Kalau mau ngambil yang kanannya doang ya, kalau mau ngambil yang kanannya ya udah pakainya right, nggak usah pakai middle. Ini model 01 ya, berarti pakai right. Oke, function argumen, teksnya yang mana? Yang ini. Number karakternya berapa? Ya 2. Kan kita mau ambil datanya langsung dari right. Ngitungnya dari kanan ke kiri. 2 data. Kalau kita tulis 3 ya jadi 10 strip. 01 strip. Gitu, ada stripnya. Kita ambilnya 2. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi di soal sih nggak disuruh ya. Yang tengah tuh nggak usah. Tapi yang nggak apa-apa kan biar tahu ya. Oke. Masih aman? Perlu diulang nggak? Sir, maaf. Yep. Biar tahu 32 itu tuh dari mana ya? Oke. Yang mana dulu nih? Yang ini ya. Yang years ya. Boleh, Sir. Oke. Nah, kalau kita lihatnya di sini memang pusing. 3 ada B3 terus 2 apaan tuh 2 gitu kan. Ya makanya kita pakai insert function. Nah, di insert function inilah kita bisa tahu teksnya. Teksnya mana? Teksnya yang ini kan. Kita mau ngambil data itu dari sini katanya. Terus 2 ini apa? 2 itu menghitung 2 karakter. Kan kayak saya. Tadi Bahlil. Bahlil. Bahlul gitu kan. Ada 6 karakter. B, A, gitulah ya. Bisa salah sebut. Ada 6 karakter. Gitu kan. Nah,
Kalau ini 2 berarti dia menghitung 2 karakter dari angka 20 gitu loh. Kalau saya tulisnya 1 ya tulisnya 1 ya berarti angka 2. Nih teman-teman bisa lihat ya. Yang muncul bakal hasilnya angka 2. Karena saya hanya mengambil 1 karakter. Nah, jadi kalau saya tulis 2 karakter, saya tulis 3 karakter berarti 20 strip. Karena itu karakter yang dihitung juga stripnya. Gitu teman-teman. Kalau yang ini, yang middle, karena ada 2 option ya. 2 option, karena di tengah kan. Ada start number, ada 6 number, 6 karakter. Start number itu nomor yang mau dimulainya mau dari mana? Kan kita mau di tengah nih. Gitu kan? Kayak nama saya Chandra. Nah, kita mau mulai ngambil data nama tengahnya gimana? Dari karakter berapa? Oh, saya mau ambilnya dari Indra gitu kan. Enggak pakai CH gitu kan. CHA enggak, tapi mau pakainya Indra. Berarti CHA itu udah 3. Gitu kan. Kalau mau ambil Indra-nya doang nih kan, sama saya Chandra ceritanya. Terus kita mau ambil middle. Gitu kan. Nih, teksnya mana? Chandra. Start number-nya mau dari mana? Saya mau ambilnya dari N. Hitung tuh. CHAN 4 berarti. Oke, 4. Number karakternya mau berapa? Mau Ndra kan? Berarti NDRA 4. Saya tulis 4 tuh Ndra. Gitu loh. Kalau mau NDR berarti 3. Tapi dimulai selalu dari N karena saya mulainya dari 4. Kalau saya mulainya dari 3 berarti ada A-nya. Terus ininya 4 jadi Andra. 5 jadi Andra gitu kan. Karena dimulai dari huruf A. Tergantung berapa banyak yang mau dipakainya. Gitu kan tuh. Seperti itu teman-teman. Fungsi dari teks, ekstrak teks ya. Oke. Sekarang kalau tadi kan ngekstrak nih ya, ekstrak kiri kanan tengah ya. Sekarang kita akan cek. Halo teman-teman. Saya kembali. Yang putus saya atau dari mana putusnya nih? Oke, aku kembali ya teman-teman. Tadi terputus Zoom-nya. Sir, maaf. Yap. Boleh diulang dari yang right nggak ya? Yang right belum. Oke, siap. Ngasih, Sir. Yuk, nih aku ulangi ya. Oke, sebentar. Nah, jadi oke lah, aku mainnya di sini ya. Kalau yang ini takutnya pusing karena angka mungkin ya, teman-teman. Sekarang aku mainnya di sini. Nih ya. Kita ambil di sini misalnya right. Oh, yang right doang nih. Oh ya, ini left. Ini middle. Ini right. Oke. Kalau left berarti kita mau ambil misalnya CH-nya doang. Tulis 2. Tuh, CH. Saya salah mencet. Ada kutip di depannya. Oke. Sekarang kalau middle, aku mau ambil ND. Aku ambil ND. Sorry. Middle. Aku mau ambil ND berarti aku hitung berapa tuh si ND itu dari CHAN. N itu 4. Oke, number karakternya aku ambil 2 karena mau ND. Tuh, itu middle. Kalau right, aku mau ambil ra. Teksnya yang ini atau ndra deh 3. Ndra. Tuh, seperti itu teman-teman. Jadi number karakter itu dihitung dari berapa huruf. Ya kalau angka ya tetap karakter kan. Gitu teman-teman. Oke, aman-aman.
Oke, semoga paham ya teman-teman ya. Sekarang kita ke change. Sebentar, saya stop dulu. Kita ke tadi ya, change text casing. Jadi teman-teman ini adalah cara untuk mengubah huruf kecil, huruf besar, ya, atau panjang huruf ya. Bisa ngitung jumlah huruf karakternya. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu nama panjang banget atau nemu paragraf, bisa dihitung berapa jumlah karakternya. Ya ini kalau teman-teman pernah cek cek cek. Oke. Kalau teman-teman pernah pakai handphone dulu, zaman ada ya handphone yang dihitung per rupiahnya itu per karakter, ya. Jadi kalau misalnya halo apa kabar, no, udah berapa rupiah tuh? Ngirim dulu belum ada WA ya, ngirim SMS gitu ya. Halo ada 4, berarti 4 rupiah bayarnya. Nah gitu ya, ngitung per karakter ya. Nah di Excel juga ada ini untuk menghitung karakter namanya length. Oke. Kita langsung aja cobain di 431 yang tadi ya, Gym Inventory. Oke. Nah, di sini teman-teman, kita akan diminta, kok salah share screen saya? Masih di sini ya. Oke. Kita akan menghitung, yang ini nih. Instructor worksheet. Nah, hati-hati ya teman-teman. Kadang kita suka nggak ngeh ada berapa worksheet di dalam file tersebut. Kita udah cari-cari nih. Ini pengalaman yang panik nih. Dia panik nih. Baca soal, tapi nggak ada. Tabelnya nggak ada. Di mana nih tabelnya nggak ada? Di sini guys. Beda worksheet. Hati-hati ya. Jadi baca soalnya in mana dengan menggunakan dia di belakang ya kata-katanya ya. Use the formulas builder in the cell F3 on the instructor worksheet. Nah, itu kadang yang belinnya tuh soalnya kayak gitu. Nggak disuruh pindah dulu worksheet, dia langsung ke rumus. Jadi misalnya dengan menggunakan F3 gitu ya, bla 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 bla, di mana gitu. Nah, di sini ternyata teman-teman ya, hati-hati ya. Emang tricky soalnya. Kita diminta untuk mengisi full name supaya jadi Amy Jones, menggabungkan dua data ini dari dua sel untuk jadi satu sel dengan rumus ya, full gitu ya. Nah, kalau yang ini dia ke caps lock atau kapital semua, hurufnya besar semua, yang ini kecil semua, dan yang ini dia akan mengambil karakter nama last. Ditukar. Jadi Jones Amy. Nah, oke. Gimana caranya? Oke. Kita mulai aja. Kita ke ini file sama nggak sih? Oh, tapi kita disuruhnya di sini ya, nggak disuruh di full ya. Ya udah, kita ikutin aja deh. Kita minta untuk upper katanya. Oke, berarti di sini kita tinggal tulis upper. Yang mau digedein itu katanya A3. Oke, A3 teman-teman. Kita tinggal klik aja A3-nya, terus enter. Tuh, MB-nya jadi besar. Oke, terus kita masuk ke lower. Ya, berarti di sini tulis aja lower. Yang diminta, yang di lower adalah A3 juga. Ini. Oke. Blok selesai. Udah tuh. Iya, permintaannya cuma di situ, teman-teman. Tidak disuruh ngerjain yang full atau yang last atau first, ya. Gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke materi berikutnya, teman-teman. Oh, ada. Ternyata dipisah, teman-teman. Di slide, teman-teman bisa lihat. Saya masih di situ aja. Ada combine text. Iya ya, tadi ada concat sama text join ya, saya lupa. Cuman tadi nggak langsung aja sekalian ya. Nah,
Jadi ada concat function yang ngabungin 2 atau lebih ya data gitu ya, atau string teks gitu ya. Harus teks ya biasanya. Nah, sama text join. Dia ngabungin 2 lebih teks gitu ya dengan pemisah. Kalau yang concat dia langsung nggak ada pemisahnya gitu kan. Nah, kalau text join itu bisa bikin pemisahnya. Gitu teman-teman. Bedanya di situ. Ya kalau concat bisa sih pakai pemisah, pakai kutip aja. Mungkin kutip itu di Excel artinya kosong, teman-teman. Oke, kita cobain deh, teman-teman ya. Baca dulu soalnya. Iya, benar sih, ngisi yang tadi pokoknya ya. Oke, langsung aja kita ke Excel-nya. Sebentar. Oke, kita isi yang fullnya dulu deh, teman-teman. Jadi di sini, di full itu, kita rumusnya pakai concat. Kita buka function argumen ya. Teksnya yang mana nih? Teks pertama. Teksnya yang pertama Amy. Yang kedua Jones. Dah. Jadi Amy Jones. Tapi ini nggak ada spasinya nih teman-teman. Benar nggak sih? Nah kalau mau ada spasinya gimana? Ya sebenarnya kalau mau pakai function argumen ya. Kita tambahin di sini. Tuh ada kan? Berarti ini dia pakai kutip. Kalau yang ini dia pakai si Jones. Tuh. Oh nggak bisa nih. Kutipnya lupa nggak dispasiin. Sorry. Nah, kutipnya harus diisi teman-teman ternyata. Kutipnya diisi pakai spasi. Jadi kalau spasinya banyak, ya jadinya gitu. Oke, jadi kutipnya harus diisi. Biasanya kan kutip nggak usah diisi ya, kalau angka mungkin ya. Tapi kalau huruf, kutipnya harus diisi supaya dia jadi punya spasi. Gitu teman-teman. Pakai concat ya, ingat ya, pakai concat. Terus kalau mau pakai function argumen, tinggal ditambahin aja teks 3-nya, teks berapanya bisa ya. Gitu. Terus kita pakai last and first. Oke, oke. Sebentar. Oke, siap, siap. Wah, sepertinya tidak sampai ya ke domain kelima, teman-teman. Oke, terus ada last sama first nih, teman-teman. Kalau last sama first dia pakai text join ya. Jadi kita tinggal tulis saja apa tuh namanya? Text joinnya. Jadi text join. Kita buka rumusnya. Delimiternya apa nih? Mau pakai apa tadi disuruhnya ya? Koma, koma. Oke. Terus ignore empty-nya. Nah, ignore empty itu kalau kosong gimana? Mau dilanjut apa enggak gitu kan? Nah, kalau mau ignore empty ya pakai spasi boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada di spasi kutip. Oh, nggak boleh ignore empty. Ini tulis aja 0 atau true or false ya. True or false 1 dan 0. Jadi kalau kosong boleh atau enggak gitu loh. Yes or no gitu ya. True or false. Pakai no aja false. Jadi kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Teks yang pertamanya apa? Teks yang pertamanya Amy. Yang kedua Jones. Kita tuker last first ya. Lupa. Jadi saya ulangi. Jones, Amy. Nah enaknya pakai function argumen gini ya. Kita bisa lihat hasil akhirnya tuh. Jones, Amy. Terus oke. Nah jadi kan kalau mau pakai spasi ya kayak tadi lah sama teman-teman. Kalau mau dikasih spasi ya. Terus kalau misalnya ini contoh ya, chapternya nggak ada. Tuh, nggak error rumusnya teman-teman. Karena tadi kan pakai apa namanya? Pakai ignore empty. Jadi kalau dia nggak ada, error nggak, dia akan tetap jalan. Pakai false namanya, zero di sininya. Gitu. Nah, kalau misalnya mau pakai spasi gimana? Kalau mau pakai spasi, ini delimiter kan koma nih. Ya mau digini aja, koma spasi. Tuh, Jones Amy. Gitu teman-teman. Kalau sebentar, caps sama lowers rumusnya apa? Kalau caps itu upper,
Kalau lower ya lower. Upper tuh besar semua, lower kecil semua. Oke? Perhatikan teman-teman, jangan terpaku sama penulisan rumus ya. Ini nggak ngaruh. Mau tulisannya kecil semua, boleh. Nggak ngaruh ya. Tetap aja dia jadi besar. Karena memang mungkin default formatnya seperti itu. Oke? Sampai di sini, adakah yang kebingungan? Kalau tidak ada, teman-teman, yep. Jadinya materi kita berakhir di domain 4, tidak sampai ke domain 5, teman-teman. Berarti kayaknya nanti Kak Intan atau teman-teman sepertinya domain 5 akan tetap bergeser ke pertemuan besok ya. Kita akan sedikit geser, tadinya saya mau ubah gitu teman-teman. Jadi domain 4 dan 5 itu di hari ini dan besok itu kita akan mock test ya atau mock exam. Mock exam ini persiapan teman-teman simulasi ujian sebenarnya supaya teman-teman lebih rileks saja dan ya berharap soal yang saya sampaikan besok itu nggak jauh beda dari real examnya. Seperti itu teman-teman. Terus nanti kita bahas besok tuh rencananya gitu ya. Tapi nanti kita akan coba atur lagi waktunya supaya domain 5 masuk di pertemuan besok teman-teman. Oke, sampai di sini. Sebentar. Adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin teman-teman kalau tidak ada yang tadi ya, yang tadi masalah text join atau concat. Selebihnya aku kembalikan dulu ke Kak Intan. Silakan Kak Intan. Ini Kak Intan, Mbak Intan sama aja lah ya. Tenang aja Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya, alhamdulillah untuk domain 4 sudah selesai. Berarti besok sesi ini apa? Materi terakhir ya Pak besok? Cek. Nah, buat Betul. Nah, buat teman-teman, sebelum kami tutup, barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu mengenai materi yang tadi, domain 4, waktunya sekitar 10 menit, kami persilakan. Teman-teman bisa raise hand atau teman-teman bisa on mic ya. Mungkin Bapak sambil menunggu dari teman-teman, untuk sesi ini sekaligus dengan sesi pembahasan soal apa? Oke, kalau begitu. Terima kasih Kak Intan. Jadi kita langsung loncat. Yap, siap. Nah, kita akan masuk ke pembahasan soal nih teman-teman. PR buat minggu depan, buat besok juga ya teman-teman. Jadi aku udah siapin seperti biasa tugas teman-teman sampai besok. Jadi ini ada sebenarnya ini domain 3, domain 4, domain 5 ya jadinya. Silakan download dulu deh di Excel D3 ya, Excel D3. Nanti materinya memang seperti ini ya. Oh ya, aku send dulu deh di kolom komentar sebentar ya teman-teman ya. Oke. Salah. Oke, silakan di-download teman-teman ya. Nah, yang akan kita bahas itu yang akan dibahas, yang akan teman-teman pelajarin itu nanti soalnya ya extract text ya. Ingat ya tadi cara nge-extractnya gimana. Ada left, right, right, middle gitu kan. Silakan dicobain. Terus change text ya, tadi ada lower, upper dan lain sebagainya ya. Ngitung length tadi belum dicobain ya, ngitung length, tapi rumusnya adalah length ya. Ya searching boleh lah. Len ya, len. Rumusnya len untuk menghitung berapa karakter yang kita punya. Oke. Terus ada combine text ya, tadi pakai join text atau enggak pakai concat ya. Boleh dicobain dulu, dipelajari karena ya apa yang saya sampaikan tadi mungkin soal yang ini akan lebih challenging buat teman-teman. Tapi ya
namanya juga ujian ya, pasti akan seperti itu ya, Pak. Yang diajarin lebih gampang daripada saat ujian ya, bisa jadi seperti itu. Tapi silakan teman-teman dicobain, nanti kita bahas besok. Terus juga ini belum kita pelajarin ya di domain 5, tapi silakan dicobain dulu. Besok langsung kita pelajarin sekalian gitu ya. Cara bikin chart itu seperti apa gitu kan. Oh, ini cluster column chart. Easy lah. Terus modify elemennya. Nambahin axis title, bentuknya vertikal atau horizontal gitu ya. Nanti kita cobain juga. Saya yakin sebenarnya teman-teman bisa, cuman mungkin ada detail-detail yang teman-teman harus fokusin. Karena ya namanya juga soal pasti akan ada sedikit detail yang kita nggak paham harusnya ngapain. Dan ada percentage. Nah, ini jadi kalau misalnya teman-teman nih cara nampilin total each per kelas di dalam chartnya seperti apa sih? Silahkan dicobain dulu, nanti kita akan bahas di besok teman-teman. Oke, itu dia tugasnya teman-teman buat besok. Dan berarti aku akan jelasin materinya di domain 5-nya besok ya. Oke, begitu Kak Intan, silakan Kak Intan. Baik, Bapak, terima kasih lah buat teman-teman. Barangkali ada yang masih bingung terkait materi tadi yang domain 4, waktu masih tersisa, ataupun misalkan ada teman-teman yang masih bingung nih terkait tugasnya untuk besok. Dipersilakan buat teman-teman masih ada yang bingung, nanti pemateri akan membahas kembali. Izin bertanya, Pak. Yep. Kalau misalkan ignore empty itu tadi itu buat apa ya? Sama kayak bakalan selalu 0 terus gitu kalau diisi. Oke, pertanyaannya menarik nih. Jadi buat apa sih ada ignore empty? Nah, oke, sebentar ya, aku balikin lagi ke filenya. Kita langsung cobain aja, biar kita tahu nih. Kenapa sih harus 0 terus? Jadi kalau di Excel, ini sebenarnya nggak cuma soal ignore empty ya. Cuman mungkin karena karena di Excel yang kita ujikan tidak banyak gitu ya. Teman-teman kalau nemu VLOOKUP, HLOOKUP itu akan ada selalu true or false. Ya. Nah, fungsi dari false, true or false ini, jadi kalau misalnya true, dia itu default, artinya dia pasti error kalau ya udah kita cobain aja ya daripada dijelasin ya. 1 gitu kan, true gitu kan. Tuh. Jadinya yang diambil, saya ulang ya. Ngeheng. Jadinya dia tidak akan memproses datanya, perintah text join-nya. Kalau dia true, dia akan mengambil data default. Data default itu ya data yang ada, gitu loh. Si would. Padahal kan kita mintanya dia last dulu kan, yang nama belakang dulu kan, yang diambil gitu kan. Tadi would apa di sini ya? Woodpecker. Oke. Nah, nih gini ya. Karena tadi saya isi kan, dia true ya. Jadi berhasil, tapi harus diisi. Kalau nggak diisi, dia nggak mau ngeproses rumusnya. Itu kalau true. Jadi kalau misalnya di Excel nemu true or false, kalau true dia harus spesifik. Gitu. Kalau false, salah. Kalau true, benar-benar dia harus spesifik. Kalau false, dia boleh kalau nggak ada ya datanya, ya nggak apa-apa, aku akan lanjutkan. Gitu maksudnya. Oke, nah jadi kalau aku 0, ya dia proses. Gitu. Kalau misalnya would-nya hilang, dia tetap proses. Ada packernya. Kalau packernya hilang, dia tetap proses. Ada would-nya. Gitu. Sekarang kalau tadi, mana tadi? Kalau kita dia jadiin true atau 1, terus would-nya hilang, packernya hilang, dia jadi would. Kalau would-nya hilang, dia jadi packer, tapi tidak memproses text join-nya. Jadi kalau misalnya ada delimitatornya kan tadi, ya dia tetap proses. Jadi kita tahu, oh itu tuh nama belakang, oh itu tuh nama depan. Karena di depan koma atau di belakang koma gitu. Tapi kan ini nggak ada. Gitu. Jadi kita nggak tahu gitu. Itu sih sebenarnya fungsi kalau di sini ya. Tapi kalau di Excel, di rumus yang lain sebenarnya banyak banget true or false itu
kegunaannya. Cuman tetap sama kok. Maksudnya true or false itu pasti akan kalau false berarti dia bakal mengignore gitu ya. Maksudnya bakal ya udah nggak apa-apa gitu diproses gitu. Sip, Oke, semoga siap. menjawab ya. Makasih, Pak. Oke. Baik, buat teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Untuk sesi Q&A masih tersedia. Teman-teman barangkali ada yang bingung juga terkait untuk tugasnya, dipersilakan waktunya tinggal 2 menit. Sudah paham teman-teman? Kalau misalkan sudah jelas, actionnya jempolnya. Apakah teman-teman masih ada? Oh, oke, ada ternyata. Masih mantau ya teman-teman. Takutnya ada yang sambil tidur ya Pak. Jadi nggak tahu dengan tahu. Nah, mungkin kalau misalkan udah jelas, mungkin untuk sesi hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Teman-teman, semoga masih semangat ya, karena besok masih ada sesi terakhir. Apalagi besok persiapan ujian, jadi dimohon teman-teman lebih fokus lagi. Karena semoga aja dengan teman-teman fokus, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi pada saat ujian. Untuk informasi ujian akan disampaikan besok ya teman-teman, jadi teman-teman mohon standby. Dan untuk informasi selanjutnya akan kami kirimkan selalu melalui grup WhatsApp. Untuk materi ataupun tugas, kami akan selalu update di link yang sama ya teman-teman, yang sebelumnya kami selalu kirim melalui grup WhatsApp. Mungkin sekian dari saya selaku MC. Mohon maaf bila mana terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam semuanya. wabarakatuh. Thank you Kak, thank you sir. Oke, bye-bye.